diambil menantu oleh Sayyid Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah menantu dari Syarif Hidayatullah dan mempunyai 3 putra, diantaranya putra yang pertama yaitu Sayyid Sulaiman, yang kedua Sayyid Abdurrahim, yang ketiga saya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini mau berangkat ziarah ke Mbah Sayyid Sulaiman di daerah Mojoagung, Kabupaten Jombang. Dari tempat saya di Pare kira-kira 30 kilo. Kalau lancar perjalanan hanya butuh waktu setengah jam. Mudah-mudahan mumpung masih pagi, perjalanan lancar. Dan jangan lupa perhatikan, nanti saya akan menceritakan sekilas biografi dan sejarah beliau. Perhatikan dan tonton sampai habis, jangan sampai ada yang lewat, dan perhatikan ceritanya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Subscribe itu gratis, dan komentarnya saya tunggu. Insya Allah banyak manfaat. Yuk kita ikuti perjalanannya. Mau nyampe di pertigaan Mojoagung. Lurus bisa ke makam, bisa belok kiri pasar, lewat pasar yang paling dekat. Naik bis, kalau orang ziarah bis harus lurus, harus jalan lurus, nggak boleh lewat pasar. Cuman yang terdekat lewatnya pasar. Itu perempatan, kalau lurus ini jalan bis ziarah ke Mojoagung Mbah Sulaiman. Kalau belok kiri ini arah kota Jombang, belok kanan ini kota Mojoagung, nanti pasar. Itu jalan terdekat ke arah Mojoagung. Merahnya kok lama ya. Depan itu pasar Mojoagung, arah Jombang Surabaya. Depan pasar Mojoagung. Nah, ini sudah nyampe pasar Mojoagung. Di pasar Mojoagung ini belok kiri, lewat depan Masjid Jamek Mojoagung, arah ke makam Mbah Sayyid Sulaiman. Nah, ini belok kiri. Belok kiri kalau lurus ke Surabaya. Ini belok kiri lewat depan Masjid Jamek Mojoagung. Ini Masjid Jamek Mojoagung. Sini terkenal rawon Mojoagung, terkenal sangat ramai. Ini belok kiri
Ini alun-alun Mojo Agung, belok kiri arah makam, sekitar 2 kilo dari alun-alun Mojo Agung arah ke barat. Masuk wilayah Betek, desanya Betek, Mojo Agung, makamnya Mbah Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman sosok aulia yang menurunkan banyak ulama di wilayah Jawa, termasuk pendiri pertama Pondok Sidogiri. Kita parkir di depan masjid saja, suasana sepi, nggak ada orang ziarah, nggak ada satu bis pun. Biasanya bis di sini ribuan, ratusan kok ribuan, tumpuk-tumpuk orang yang berziarah di sini dari berbagai penjuru. Ini suasana sangat sepi. Kita parkir di mana? Kita cari parkir di mana ini yang dingin? Sini aja, depan masjid sini. Kita parkir depan masjid. Ini area jalan ke makam. Nah, ini di depan ada disinfektan, cuci tangan untuk jaga-jaga. Suasana sepi karena musim corona. Parkir untuk mobil-mobil kecil biasanya full. Untuk bis kalau berziarah biasanya keluar dari sana. Di sana itu ada lapangan tempat parkir bis. Luar biasa banyaknya untuk biasanya. Namun hari ini musim pandemi COVID-19, musim corona, sepi dari peziarah, tidak ada peziarah sama sekali. Parkiran tidak ada, kosong. Ini untuk parkiran sepeda motor. Sekretariat makam. Struktur organisasi Yayasan As-Sulaimaniyah Mancilan Mojo Agung Jombang. Area makam, tempat peristirahatan. Ini tempat peristirahatan. Jalan ke makam. Ini masjidnya makam. Jalan ke makam Mbah Sulaiman. Jalan ini biasanya berjubel-jubel. Untuk sebelah kiri tempat saya jalan ini jalan masuk, untuk sebelah kanan jalan keluar. Biasanya berjubel-jubel, berdempetan. Ya, di tepi jalan ini biasanya banyak peminta-minta. Sekarang sepi, musim pandemi COVID, musim corona, sangat sepi sekali. Tidak ada peziarah, dan baru dibuka sekitar 10 hari yang lalu, tanggal 10 bulan Juni baru dibuka. Setelah sekian lama ini ditutup. Kita sampai ke area makam Mbah Sayyid Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni tawassalu ilaika biwalika ya waliyallah ya Mbah Sayyid Sulaiman, atawassalu bika ila rabbika liqadai hajati. Jadi ini bacaan untuk wasilah. Ini sama untuk wasilah. Ini biasanya di sini berjubel-jubel. Ini untuk masuk area makam biasanya harus ngantri di depan. Jadi satu rombongan
Makam Mbah Sulaiman. Di bawah makam Mbah Sayyid Sulaiman. Oke, ziarah dulu. Nanti kita bincang-bincang cerita tentang beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menceritakan bagaimana sejarah biografi Mbah Sayyid Sulaiman, jangan lupa like dan subscribe dulu. Saya awali bahwasanya beliau ini adalah dari keturunan Basaiban, dari marga Basaiban, masih cicit dari Sayyid Syarif Hidayatullah Cirebon, dan cucu dari Sultan Hasanuddin Banten. Diceritakan pada kira-kira abad 16, orang-orang Yaman banyak yang berbondong-bondong datang ke Indonesia dengan berbagai macam-macam tujuan. Salah satunya adalah Sayyid Abu Bakar yang pada akhirnya diambil menantu oleh Sayyid Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah menantu dari Syarif Hidayatullah dan mempunyai 3 putra, diantaranya putra yang pertama yaitu Sayyid Sulaiman, yang kedua Sayyid Abdurrahim, yang ketiga saya lupa. Diceritakan pada saat itu kesaktiannya sejak muda sudah terkenal di kalangan Cirebon, karena beliau setelah muda beliau hijrah ke wilayah nenek moyangnya, yaitu ke wilayah Syarif Hidayatullah, kembali ke Cirebon. Sehingga mulai disitulah beliau mulai berpetualang. Selanjutnya beberapa tahun kemudian beliau mengembara ke arah timur, sampailah beliau ke Solo. Di Solo beliau berdiam sejenak, dan walaupun toh tidak lama berdiam diri, namun kesaktiannya di wilayah Solo sudah terkenal sampai ke jajaran wilayah kerajaan Mataram pada saat itu. Sehingga diceritakan secara singkat, raja pada saat itu mempunyai hajat menikahkan putrinya, dan pada saat itu ada sosok yang terkenal yaitu namanya Sayyid Sulaiman dengan kesaktiannya, sehingga Raja Mataram pada saat itu memanggilnya untuk memeriahkan acara pernikahan putrinya. Dipanggillah ia, dan pada saat itu disampaikan kepada Sayyid Sulaiman, berilah hiburan pada pernikahan anak saya yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Pada saat itu Sayyid Sulaiman menyanggupi. Kok Nabi? Sayyid itu masih keturunan Rasulullah, masih menyanggupi, sehingga minta bambu untuk diletakkan di atas meja. Sehingga bambu diletakkan di atas meja, dan tolong bambu ini jangan disentuh dan saya akan pergi sebelum datang. Jangan sekali-sekali bambu ini disentuh dan saya akan pergi. Betul, akhirnya Sayyid Sulaiman pergilah ke arah timur, sampailah ke Surabaya. Singkat cerita, Raja Mataram jengkel karena sudah sekian bulan, mungkin sampai tahun, Sayyid Sulaiman nggak datang. Akhirnya bambu yang ada di atas meja diambil, dengan marahnya dibanting, sehingga disitulah dari pecahan bambu itu muncul bermacam-macam hayawan, sehingga mulai pertama kali di wilayah Solo akhirnya terkenal Sriwedari, yaitu kumpulan beberapa hewan-hewan. Di Sriwedari itu adalah kisah dari Mataram dan Sayyid Sulaiman. Akhirnya Sayyid Sulaiman
Sampai di Jawa Timur ini bergurulah beliau ke Sunan Ampel, Ampel Denta, Surabaya, yaitu Mbah Raden Rohmat Sunan Ampel dengan adiknya Abdur Rohim. Sekian tahun berguru di sana. Ada suatu kisah yang luar biasa pada saat itu. Kisahnya adalah suatu malam, pada saat malam-malam Mbah Raden Rohmat Sayyid Sunan Ampel berjalan-jalan, dilihatlah sinar merah yang turun dari langit dan jatuh ke tempat tidurnya santri-santri yang ada. Sehingga di situ karena gelapnya, siapa yang kejatuhan sinar tersebut, Sayyid Sulaiman, Mbah Raden Rohmat, Mbah Raden Sunan Ampel, tidak tahu siapa karena gelapnya suasana malam, akhirnya ditali. Jadi kedua orang tersebut ditali, sarungnya ditali. Setelah pagi dilihatlah bahwasanya yang ditali keduanya ini adalah Sayyid Sulaiman dan adiknya yaitu Sayyid Abdur Rohim. Sejak itulah muncul sebuah nama, baik itu di wilayah Pasuruan atau Surabaya, dengan julukan Mas. Kenapa? Setiap putra kiai, setiap Sayyid itu dijuluki Mas. Sejak itu Sunan Ampel meminta santri-santri yang lain jangan memanggil Sulaiman, jangan memanggil Abdur Rohim. Sejak saat ini panggillah ia Mas Sulaiman atau Mas Abdur Rohim. Mulai itulah muncul. Singkat cerita, setelah itu dia akhirnya berjalan ke timur sambil berguru, sambil berdakwah, sampailah di wilayah Pasuruan. Sehingga di Pasuruan dia berguru dengan seorang sayyid yang pada saat itu sangat terkenal kealimannya dan juga terkenal kesaktiannya, yaitu Sayyid Soleh, Mbah Soleh, yang dijulukan Mbah Sumende, yang berada di wilayah Winongan Pasuruan. Bergurulah ke sana. Setelah berguru ternyata tidak tahunya di sana adalah masih ada hubungan saudara dengan Sayyid Sulaiman dan Abdur Rohim. Singkat cerita, setelah berguru lama, akhirnya Sayyid Sulaiman diambil menantu. Setelah diambil menantu, akhirnya pulanglah. Setelah menikah, pulanglah berkunjung kembali ke Banten, ke orang tuanya, sampai ke Cirebon. Namun ada satu pergulakan pada saat itu antaranya Cirebon dan Banten, di mana ada Belanda yang turut serta. Ada yang membela Belanda dan ada yang berpihak, ada yang penentang, sehingga timbul pergulakan. Akhirnya kembalilah Sayyid Sulaiman ke Jawa Timur dan mendirikan sebuah surau dan tempat belajar di wilayah Pasuruan yang terkenal sekarang Sidogiri. Di sana mulai muncullah pesantren di mana hanya terdapat surau, tempat belajar dan tempat markasnya untuk berdakwah. Mulai disitulah muncul pesantren, yaitu pesantren Sidogiri, kira-kira tahun 14. Namun dengan berjalannya waktu, Sayyid Sulaiman ingin sekali berkunjung kembali ke Cirebon atau ke Banten. Setelah itu disertai dengan istrinya mendampingi, namun di tengah jalan istrinya meninggal. Di wilayah Malang istrinya meninggal. Setelah meninggal beberapa lama kemudian, Mbah Sulaiman melanjutkan perjalanan. Sampailah di wilayah Mojoagung ini. Di wilayah Mojoagung ini Mbah Sulaiman akhirnya sakit. Setelah Mbah Sulaiman ini sakit, dilanda sakit, belum sampai arah perjalanannya ke wilayah Jawa Tengah, di Mojoagung hingga sampai wafatnya beliau, sehingga dimakamkanlah di sini.
Jadi sosok Mbah Said Sulaiman yang ada di makam sini yaitu adalah sosok yang orang yang berilmu, orang yang berjuang, seorang pejuang, seorang yang berilmu tinggi, seorang yang sakti pada saat itu. Dan berapa ulama dari keturunan-keturunan beliau yang menjadi ulama-ulama sekarang, menjadi pejuang-pejuang agama sekarang, pejuang-pejuang Islam, pejuang-pejuang bangsa ini. Dari sinilah asal muasal dari asal usul dari Mbah Sulaiman yang dimakamkan di wilayah di Desa Mbetek, Mojo Agung. Oke, singkat cerita di situ saja. Ini kita lihat makamnya ada di sini. Biasanya di sini berjubel-jubel karena ini ada COVID-19, adanya corona. Untuk wilayah ziarah ini ditutup. Baru tanggal 10 kemarin dibuka, tanggal 10 Juni kemarin. Dan ini hanya rombongan-rombongan kecil yang biasanya di sini berjubel-jubel, tidak kurang dari 200 sampai 300 bis peziarah ke sini. Jadi pada masa ini alhamdulillah saya bisa menyempatkan diri tawasul kepada beliau, ziarah kepada beliau di musim pandemi ini sebelum aktivitas kegiatan ini aktif secara normal kembali. Oke, cukup sekian. Lain waktu kita jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, semua sehat, semoga semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.